Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Dian Pangestu dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Agroteknologi 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar-dasar perlindungan tanaman mengenai tanaman mangga yang berada di depan rumah saya sendiri. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang hama dan penyakit pada tanaman mangga. Karena saya mempunyai tanaman mangga di depan halaman rumah saya, jadi saya akan menggunakan tanaman mangga tersebut sebagai uji praktikum kali ini. Jadi inilah tanaman mangga saya di depan halaman rumah saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hama yang pertama, yaitu kepik mangga. Kepik mangga ini menyerang tanaman mangga pada bagian buah. Jika buah yang dihinggapi kepik tersebut, maka buah tersebut akan mengalami perubahan warna, dan warna tersebut seperti bintik hitam pada mangga. Jika tidak diatasi dengan secara lanjut, maka buah tersebut akan mengalami kebusukan sehingga tidak dapat dikonsumsi dengan baik. Setelah saya mencari sampel buah yang terkena serangan hama kepik ini, maka inilah yang terjadi. Buah mangga tersebut akan mengalami bintik-bintik hitam. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hama kutu putih atau kutu kebul yang termasuk ke dalam ordo Homoptera. Hama ini menyerang pada bagian daun tanaman mangga. Bila tanaman yang terserang dampak hama ini, maka daun tersebut akan mengalami seperti bintik-bintik putih karena hama kepik tersebut. Bisa dilihat contohnya akan seperti ini. Inilah contoh tanaman pada daun mangga yang terserang kutu putih atau kutu kebul. Bisa dilihat daun ini mengalami bintik-bintik putih yang disebabkan oleh kutu tersebut. Cara penanganan hama ini adalah bisa dengan disemprotkan larutan deterjen yang terserang pada daun tersebut. Kemudian bisa dilakukan dengan cara menyemprotkan dengan pestisida. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang hama lalat buah yang termasuk ke dalam ordo Diptera. Hama ini tidak jauh berbeda seperti hama yang saya jelaskan pada penjelasan yang pertama, yaitu kepik. Hama ini juga menyerang tanaman mangga bagian buah. Hama ini menyerang buah mangga secara perlahan hingga jika tidak diatasi atau ditangani dengan serius, hama ini dapat menyebabkan kerusakan atau penggagalan panen pada buah mangga sehingga tidak dapat dikonsumsi. Cara penanganan pada buah mangga tersebut yang terserang lalat buah yaitu dengan membungkus buah dengan plastik agar terhindar dari lalat buah tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan hama dari wereng mangga yang termasuk ke dalam ordo Hemiptera. Hama tersebut menyerang tanaman mangga bagian bunga. Cara dia melakukan penyerangan tersebut dengan cara menghisap bunga tersebut sampai kering, kemudian bunga tersebut mati. Cara pengendalian dari hama wereng ini yaitu bisa dilakukan dengan cara pengasapan yang dilakukan 3-4 kali seminggu. Kemudian bisa lakukan dengan cara memotong bunga yang terinfeksi wereng tersebut. Inilah salah satu contoh yang saya ambil, salah satu contoh hama dari lalat buah. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan ulat penggerek, yaitu hama ini menyerang tanaman mangga pada bagian tunas daun atau malai bunga sehingga bagian yang terserang tersebut akan menjadi layu, dan hama tersebut menggerek tunas tersebut dan membawanya ke bawah untuk dimakan oleh hama itu sendiri. Cara pengendalian hama tersebut dengan dilakukan secara kimiawi. Semprotkan insektisida sistemik pada jaringan kayu pada saat tanaman masuk ke fase pecah tunas. Lalu cabang tunas yang terinfeksi diambil dan dipotong. Jadi bisa ada dua cara ya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas ke penyakit pada tanaman mangga. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang bisul daun yang disebabkan pada tanaman mangga. Bisul daun disebabkan oleh hama Procontarynia matellana. Gejala yang dialami yaitu daun akan menyebabkan bisul-bisul seperti bintik-bintik berwarna kemerahan, kehitaman ataupun kecoklatan. Cara pengendalian penyakit tersebut bisa dengan dipotong atau dipangkas, kemudian bakar bagian yang terinfeksi tersebut. Masuk penjelasan yang kedua pada penyakit cendawan jelaga. Cendawan jelaga ini disebabkan oleh virus Meliola magnifera atau jamur Capmodium magniferum. Daun mangga tersebut yang terserang oleh penyakit ini akan mengalami berwarna hitam seperti beledu. Warna hitam ini disebabkan oleh jamur yang hidup di cairan manis. Lalu bagaimana cara kita mengatasi penyakit tersebut? Cara kita mengatasi penyakit tersebut adalah dengan cara pengendalian atau pemberantasan serangga yang menghasilkan cairan manis dengan insektisida atau tepung belerang dengan cara disemprotkan ke bagian yang telah terinfeksi. Nah, masuk penjelasan yang terakhir tentang penyakit pada tanaman mangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit Diplodia atau Botryodiplodia theobroma. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan atau jamur yang menyerang bagian batang atau ranting. Umumnya diawali adanya luka yang disebabkan oleh tergoresnya dengan benda tajam. Sehingga pada di musim kemarau luka tersebut mengeluarkan blendok, dan di musim hujan luka berkembang sampai ke jaringan kayu. Gejala pada batang yang terserang yaitu kulit luarnya tampak seperti pecah, mengeluarkan cairan coklat kemerahan dan agak kehitam-hitaman. Makin lama kulit melebar dan kulit yang terserang penyakit tersebut akan mengelupas. Cara pengendalian bisa dengan cara dipotong dan dibakar batang yang terserang, kemudian dikupas kulit luarnya sampai batas jaringan kayu, kemudian diolesi dengan fungisida Benled 1 minggu sekali. Inilah salah satu contoh penyakit Diplodia yang terjadi pada tanaman mangga. Bisa dilihat seperti ini. Kenapa ini tidak mengeluarkan cairan? Karena cairannya tersebut sudah hilang dan sudah kering. Karena tanaman mangga saya ini terinfeksi sudah sangat lama, kemudian sampai terjadi seperti ini. Dan ini benar-benar sudah sangat mengelupas. Ya, seperti itu. Ya, itulah sekian pembahasan dari saya mengenai praktikum dasar-dasar perlindungan tanaman tentang materi hama dan penyakit yang berada di tanaman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan dalam berkata-kata, dan tolong untuk pengoreksiannya, saran beserta letak kesalahan saya berada di mana.